Pemirsa, sekarang kita akan mengikuti prosesi pelepasan jenazah Bapak M. Nur Malin Pandu Korajo oleh Ketua MPA KAN POH 9 Bapak Irwan Basir Datuk Rajo Alam yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 November tahun 2020 di Koronggadang, Kecamatan Kurangi. Lihat saudara, suasana pelepasan jenazah yang diawali ucapan duka cita dan permohonan maaf dari si Pangka yang disampaikan oleh salah seorang perwakilan dari tuan rumah atau keluarga almarhum, yakni Ustadz Zainal Abidin. Tambah memang berjenis adat dalam dua kelompok. Pertama kelompok Kucing dan kedua kelompok Tanjung. Kemudian yang terhormat para nenek mak pak berjenis 5 suku Nagari POH 9. Hadirin hadirat sidang takziah yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah mengizinkan kita semua untuk melaksanakan fardu kifayah hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua Allah mencatat dengan nilai amal salih. Mudah-mudahan menambah tabungan kita di akhirat. Amin amin yang mujibah sa'ilin. Kemudian ucapan kami terima kasih juga yang berkaitan murid cara adat, ipa bisan bako segala sumandan segala macamnya. Dan berkaitan cara adat dilaksanakan tadi, insyaallah walaupun setengah jam itu membuktikan bahwa silaturahmi ini dari mulai hidup dibina sampai mati. Kemudian kami sampaikan pesan daripada ahli waris kami selaku anak dan penyambung lidah. Bapak kami ko lalam hidup. Ko ado capek kaki langkahan, tangan tajam bawaan, lidah tak katurkan yang tidak menyenangkan pada perasaan kita masing-masing. Kami mengharapkan sangat kemaafan daripada kita dan hadis sadonyo, dan tolong sampaikan kepada dosa-dosa kita tidak hadir hari ini. Balik situ juga tu memaafkannya. Dan kedua, kalau ada bersangkutan, andai kata awak rela memaafkan, Allah akan memberi rela kita pula seperti kita merelakan hari ini. Amin, insyaallah. Tapi kalau tidak bisa merelakan, kami dengan tangan terbuka nanti waktu itu hujan latah dua hari lantarang, tapi lah bantu kami layani ini secara terbuka. Disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin Tahir tadi, keluarga besar bapak dari beliau, dan kita semua yang hadir. Saya tidak sebutkan gelar dan nama satu persatu karena di hadapan Allah itu tidak ada gelar, tapi adalah hamba Allah. Jadi siang ini menandakan kita abdu minanas, hubungan kita sama manusia, dan abdu minallah, hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Karena itu adalah fardu kifayah bagi kita semua. Berdosa kita yang hadir kalau tidak melaksanakan kewajiban kita menyelenggarakan jenazah ini. Sudah dimandikan, dikafani, 2 tanggung jawab kita lagi, disolatkan dan dikuburkan. Oleh sebab itu, apa yang beliau sampaikan saya tidak ulas, kita resapi semua. Dan salawat beri salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin zakatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati atau meninggal. Apapun makhluknya, tetapi manusia dibedakan dengan makhluk lainnya. Karena kita diberikan rahmat oleh Allah, akal dan pikiran, cara hidup yang bermoral dan beretika. Maka titisan pengantar beliau tadi, kita akan melalui semua yang kita alami, yang lihat pada hari ini. Mungkin besok, mungkin kapan saja. Tetapi kemarin kita ambil apa? Sudah siapkah kita menghadapi semua yang beliau sampaikan tadi? Sehingga kita kalau resep tapi kain masing-masing. Sejauh mana apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya pertegas, karena kita manusia punya akal dan pikiran dan punya rasa. Dalam apa yang disampaikan cukup setengah jam. Adat bahasa ini salah bahasa ini kitabullah.
adat memakai syarat mengatur. Itu laksanakan dalam bentuk yang menjadi tanggung jawab Bakampung, Bajorong, Banagari, Basuku, Baipa, Pabisan, anak baranak, semuanya langkuk dalam hati. Apabila meninggal anak sudah ada perkara. Doa anak yang saleh, beliau salah seorang anak. Sedekah jariah, itu yang akan membawa kita menjadi ukuran yang dicatat oleh rakib dan atib. Ilmu yang bermanfaat. Nah, 3 ini akan menjadi barometer dalam kehidupan siapapun orangnya, apapun pangkatnya, dimanapun kedudukannya. Karena ini bahagian daripada kita semua sebagai hamba Allah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, di samping kita bambuan menjangu, tetapi kita juga membawa kategori positifnya, membawa bahwa kita menyadarkan kita, memberikan kita suatu kemampuan untuk melihat, mengevaluasi hidup sebagai pribadi maupun sebagai orang banyak. Nah, inilah yang menjadi jangkauan pemikiran-pemikiran dan tidak sekedar teori, tapi dipraktekkan dalam kehidupan. Mana yang hak, mana yang kewajiban. Nah, itulah yang kita demamkan, yang kita sakiti rasa penderitaan-penderitaan. Kenapa? Kalau sudah begini, kalau sudah seperti terbujur seperti ini, tiada lagi apa upaya. Tentu kita semua menyadari karena apa, alam akhirat itu masih panjang. Ini yang namanya manusia tidak pernah sempurna. Karena kesempurnaan itu kita masih jauh kekurangan-kekurangan. Mungkin menimbang nak sama warik, muku nak sama panjang, mengecek tak pada tampeknya. Tapi karena kita diberikan oleh Allah pintu maaf, maka kita saling memaafkan apa yang belum saya sampaikan tadi. Panjang tangan kita jambuan, capek kaki terangkahan, ringan mulut tak kecian. Karena dinamika kehidupan itu seperti itu. Kilaf pasti ada. Dan kita juga kadang-kadang sombong. Nah, dengan inilah bersama-sama kita kembali kepada kita. Saya tidak akan ulangi. Tapi kita lepas beliau Mak Madin ini, umur 81 tahun. Dengan hati yang suci. Dengan cara-cara yang sesuai dengan normatif kehidupan kita. Indak tiba di mata dari piciang siapapun dari kampihan. Kenapa? Kita adalah hamba-hamba Allah yang akan menghadap ke akhirat semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini telah berpulang salah seorang daripada keluarga suku Tanjung, di mana ini membuktikan bahwasanya di antara kita ini tidak ada yang kekal. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang mulia ini kita dari para pemangku adat menandakan kita memegang suatu amanah, menandakan ukhuwah Islamiyah, berjalan dengan waktu. Siapapun orangnya, kullu nafsin zakatul maut, siapa yang menyawa pasti akan meninggal. Tapi dalam orientasi bermasyarakat Bakampung, Bajorong, Banagari, inilah yang namanya bambuan. Maka sebab itu peran para angku datuk ni mama adat bahasa di sarak bahasa kitabullah akan menjadi tolak ukur, menjadi landasan berpikir dan berpijak bagi kita semua. Inilah tempatnya kita bersama-sama, karena waktunya tidak ditentukan. Seseorang yang ada Allah itu tidak ada kapan dan siapa saat saja bisa kita alami. Maka sebab itu bagi kita semua, kita sangat berduka-cita, dan bagi keluarga yang tinggalkan semua sahabat, karena beliau ini sudah umur 81 tahun. Artinya sudah hidup di dunia ini bermasyarakat dan berinteraksi dalam bentuk luas. Itu saja. Terima kasih.